Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan membahas tentang menghabiskan waktu di dalam hadirat Allah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, sebagai Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mengucapkan syukur kepadamu sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang malam tidur kami Kau menyertai kami Tuhan, memberikan napas yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan napas yang hidup kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, Kau terus menyertai kami sebagaimana Kau menyertai Musa, Yosua, Daud. Kau juga menyertai kami sampai selama-lamanya Tuhan Allah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau juga menyelamatkan kami dari roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh sakit, tenung, tubat, kuda-kuda, roh maut dan roh maut, roh malaikat, roh maut, roh segala penyakit apapun, roh kasih COVID-19, varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan nama Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa pada pembacaan anuan pembacaan malam pagi pada hari ini. Urapi Tuhan berdua sesuai dengan bulan tulis kami berdoa. Amin. Ya, jadi kita akan membahas tentang menghabiskan waktu di dalam hadirat Allah. Jadi kalau kita melihat bahwa kunci-kunci untuk berhasil mencapai sungai Yordan dan berhasil masuk ke tanah perjanjian dan dilakukan sunat hati itu adalah dengan menghabiskan waktu di dalam hadirat Allah. Saya ulangi lagi, kunci-kunci untuk berhasil mencapai sungai Yordan dan berhasil masuk ke tanah perjanjian dan melakukan sunat hati adalah kita menghabiskan waktu kita di dalam hadirat Allah. Jadi kita harus menghabiskan waktu di hadapan hadirat Allah, membiarkan Tuhan Yesus Allah kita mengembangkan suara hati kita, suatu hati kita yang lunak. Jadi suara hati kita itu menjadi suara Tuhan, bukan suara kita, suara kedagingan kita, tapi suara Tuhan. Jadi setiap hari kita bisa mendengarkan suara Tuhan karena kita menghabiskan waktu di hadirat Allah. Ya, jadi kalau kita menghabiskan waktu di hadirat Allah, ada petunjuk-petunjuk suara Tuhan yang menyertai hidup kita. Ya, disitulah kita dapat bisa melewati padang gurun dan masuk ke sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian, ya, dan melakukan sunat hati. Ya, tidak ada jalan pintas, ya, maksudnya kalau ingin melakukan perjalanan ini masuk ke tanah perjanjian tidak ada jalan pintas, artinya kita harus melalui proses bersama Tuhan. Jadi kita harus menghabiskan waktu di hadirat Allah. Saya suka kata-kata menghabiskan waktu di hadirat Allah karena kebanyakan akhir-akhir ini kita hanya menghabiskan waktu dengan handphone kita, dengan kesenangan-kesenangan kita, dengan hiburan-hiburan kita, dengan rekreasi kita, dengan pekerjaan kita. Kita tidak ada bisa menghabiskan waktu di hadirat Allah. Mari kita sama-sama yuk kita menghabiskan waktu di hadirat Allah, karena di hadirat Tuhan ini adalah benar-benar kita merasakan kita disertai Tuhan dan kita merasakan suara Tuhan terus menegur kita, menasihati kita, dan memimpin hidup kita, menuntut hidup kita di dalam Roh Kudusnya. Amin. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu Tuhan menghabiskan waktu di hadirat-Mu Tuhan. Memang ini tidak mudah karena begitu banyak pekerjaan dan segala keletihan dan juga ada tawaran-tawaran dunia dari handphone dan segala macam, sehingga kami fokus untuk menghabiskan waktu di media sosial. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami tanda Yesus yang menguruskan kami dan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, setelah perjalanan kami pagi hari ini, sepanjang hari ini dalam bidang Roh Kudus, alam maut tidak menguasainya. Kami berdoa Tuhan, segala roh jahat, kuasa iblis, roh kematian, roh malaikat, roh pengambil nyawa, mereka pengambil nyawa, yang mengambil nyawa, ikat semua dengan hati surga dengan diperdayakan dengan barang Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat semuanya bagimu dan terus kemuliaan. Amin. Terima kasih, demikian Tuhan Yesus berkati. Shalom.